Shalom Pika Piko. Shalom. Kembali lagi nih kita bertemu di ibadah online. Walaupun masih ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Kita mau mulai ibadah ini, mari kita nyanyikan Marskol Minggu. Adik-adik boleh pakai gerakan ya. Aku mau nanya deh, kasih Tuhan itu seindah apa sih? Seindah bunga di padang bukan sih? Betul, kasih Yesus itu seindah bunga di padang, seindah apa yang ada di dunia ini. Adik-adik, mari kita nyanyikan kasih Yesus. Jangan lupa pakai gerakan ya. Lupa
Tuhan, buat kasih-Mu. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Kau berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan dari mulutnya itu boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi di dalam sekolah minggu online. Nah, hari ini kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Kiki mau sharing singkat tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Dan kita mau baca ayatnya bersama-sama. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, Cici mau sharing 3 poin kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan? Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu karena melakukan segala sesuatu untuk Tuhan menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kenapa sih Ci kok ada sangkutannya dengan bersyukur? Nah, karena ketika kita bersyukur, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak ngedumel, kita tidak ngegerutu, karena kita melakukan segala sesuatunya itu sepenuh hati kita. Kita tidak mengharapkan apapun, tapi kita mau maksimal dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, itu namanya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tanpa ada yang lihat pun, tanpa orang tua kita pun tahu, tanpa teman-teman pun tahu, bahkan tanpa siapapun tahu kebaikan kita, tapi kita mau maksimal melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati kita. Nah, adik-adik, contohnya apa sih? Nah, ketika adik-adik disuruh belajar oleh papa mama, adik-adik tidak menunda-nunda, adik-adik tidak marah, tapi adik-adik sungguh-sungguh belajar. Nah, itu namanya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, dalam ibadah seperti apa? Nah, dalam ibadah adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti saat ini adik-adik sedang ngobrol, adik-adik sungguh-sungguh memahami setiap poin yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, dan adik-adik juga nggak bercanda saat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu kita mau belajar untuk melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Nah, yang poin kedua, kenapa sih kita melakukan segala sesuatunya kok seperti untuk Tuhan? Nah, karena Tuhan yang kita sembah itu melihat sekecil apapun yang kita perbuat. Jadi Tuhan itu selain Tuhan melihat, tetapi Tuhan juga memperhitungkan segala sesuatu yang adik-adik dan Cici perbuat. Nah, ada ayatnya di Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ada juga ayat yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru, sehelai rambut yang jatuh di kepala kita pun Tuhan tahu. Nah, adik-adik, berarti ayat itu sangat-sangat menjelaskan bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Bahkan seringkali mungkin kita tidak sadari gitu. Seperti rambut kita mungkin rontok, kita mungkin nggak sadar gitu berapa jumlah helai sih yang jatuh gitu dari kepala kita. Tapi ternyata Tuhan itu pun tahu sekecil apapun yang kita lakukan gitu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menyadarkan kita dan mengajarkan kita bahwa kita jangan mengharapkan apapun dari segala kebaikan kita gitu. Mungkin ketika adik-adik menolong teman adik-adik, adik-adik mengharapkan dia juga menolong adik-adik, atau mungkin ketika adik-adik melakukan segala kebaikan buat orang yang gak dikenal, terus adik-adik juga mengharapkan dia membalas segala kebaikan adik-adik. Kita tidak diajarkan seperti itu adik-adik. Jadi apapun yang kita perbuat, sama seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, kita pun mau belajar mengasihi orang lain, dan juga kita mau belajar untuk melakukan segala sesuatu itu untuk seperti untuk Tuhan. Walaupun tidak ada yang lihat, walaupun kita tidak menerima sekarang gitu dari apapun yang kita lakukan, tapi kita harus percaya bahwa sekecil apapun kebaikan yang adik-adik perbuat, segala kesungguhan hati adik-adik, Tuhan itu akan memberikan hadiah pada waktunya. Nah, yang ketiga, kenapa sih kita harus melakukan semuanya seperti untuk Tuhan?
Nah, karena Tuhan mau kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Nah, seperti apa? Seperti talenta. Mungkin ada adik-adik yang diberikan talenta untuk bermain musik, bernyanyi. Nah, adik-adik harus mencoba terus, belajar terus atas setiap talenta yang Tuhan berikan, karena Tuhan mau kita tuh mengusahakan benih-benih yang Tuhan telah titipkan kepada kita untuk berbuah. Nah, juga seperti waktu, ketika adik-adik diberikan waktu oleh Tuhan, ya pakai dengan sebaik mungkin. Ketika adik-adik harus istirahat, adik-adik harus istirahat. Jangan begadang, adik-adik ketika waktunya belajar, adik-adik belajar. Dan semuanya kan Tuhan bilang ada waktunya, ada waktu untuk bermain juga, ada waktu juga untuk kita belajar serius. Nah, Tuhan itu mau kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Nah, adik-adik, ada satu video singkat yang Cici mau tunjukin dan kita mau tonton bersama-sama. Nah, adik-adik, dari video tadi kita bisa
mengambil kesimpulan dan pelajaran bahwa hidup itu nggak selalu senang. Ada saatnya kita dimarahi orang, ada saatnya kita mengalami dan merasakan ketidakadilan, tapi Tuhan mau kita selalu melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan sepenuh hati kita dimanapun kita berada, dan kepada siapapun kita bertindak, kita mau melakukan dengan sepenuh hati. Nah, seperti film tadi, anjing itu awalnya sedih karena ketika dia udah mencoba melakukan yang terbaik, ternyata dia selalu gagal, rasanya selalu gagal, dan dia dimarahi oleh gurunya, dan akhirnya dia sampai di titik hampir menyerah. Dan tetapi ketika ada kesempatan untuk menolong, dia tetap mau menolong ibu-ibu tadi, dan dia tetap memilih untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang dia bisa lakukan, dia mau lakukan dengan sepenuh hati. Dan akhirnya Tuhan memperhitungkan ketulusan hati dari anjing tersebut, dan akhirnya tanpa dia harapkan, hal yang tidak pernah dia pikirkan itu terjadi gitu dalam kehidupan dia. Akhirnya dia dapat reward dan hadiah atas apa yang dia perbuat. Nah, adik-adik, dari poin firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita harus melakukan yang terbaik dimanapun dan kepada siapapun kita berhadapan gitu, tanpa mengharapkan imbalan dan pujian, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhitungkan, dan Tuhan yang akan membalas segala kebaikan kita dan ketulusan hati kita sekecil apapun itu pada waktunya. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kiki. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, nanti adik-adik hafalin ayat tersebut, dan adik-adik nanti di videoin, dan videonya nanti dikirim ke Kiki Erni. Untuk 3 orang tercepat akan dapat hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, berikut kunci jawaban kuis minggu lalu, yaitu 1296 sampai 1297 centong. Dan untuk pemenang aktivitas minggu lalu, yaitu Jaden Noel dari kelas Pratama. Selamat ya Jaden, dan terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan